Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Gimana hasil simulasinya teman-teman? Untuk simulasi kali ini berapa skor kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi profesional, mata pelajaran IPA, khususnya pada materi jaringan pada tumbuhan, silem, floem, sel pengiring, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini adalah part yang ke-26. Sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, soal yang pertama. Sel yang hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil disebut A. Parenchyma floem, B. Serabut floem, C. Sel pengiring, atau D. Buluh tapis. Jawaban yang benar adalah A. Parenchyma floem. Parenchyma floem. Selnya hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah halaman. Parenchyma floem berisi tepung, damar, atau kristal. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Jaringan yang terdapat bagian kulit kayu berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Disebut jaringan A. Silem, B. Floem, C. Parenchyma, atau D. Tracheal. Maka jawaban yang benar adalah B. Floem. Floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Jaringan yang terdapat pada bagian kayu tanaman yang berfungsi menyalurkan air dari akar menuju bagian atas tanaman disebut jaringan A. Silem, B. Floem, C. Parenchyma, atau D. Tracheal. Jawaban yang benar adalah A. Silem. Silem merupakan salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh, Tracheophyta. Silem atau pembuluh kayu berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Silem atau pembuluh kayu merupakan saluran utama bagi transportasi air beserta semua substansi yang terlarut di dalamnya dari akar dan juga bagian tubuh tumbuhan lain yang menyerap air menuju bagian lain tumbuhan, terutama daun. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Di dalam jaringan floem terdapat bagian yang berbentuk silinder-silinder dan lebih besar daripada sel-sel disebut dengan A. Sel pengiring, B. Buluh tapis, C. Parenchyma floem, atau D. Tracheal. Maka jawaban yang benar adalah A. Sel pengiring. Sel pengiring berbentuk silinder-silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis serta plasmanya pekat. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Jika sebuah logam yang salah satu ujungnya dipanaskan dalam selang waktu tertentu, ujung lainnya pun akan terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa pada batang logam tersebut terjadi aliran atau perpindahan kalor dari bagian logam yang bersuhu tinggi ke bagian logam yang bersuhu rendah. Hal ini merupakan contoh perpindahan kalor yang disebut A. Konveksi, B. Radiasi,
C. Konduksi, atau D. Pulsasi? Jawaban yang benar adalah C. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Penjalaran ini biasanya terjadi pada benda padat. Kalor mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Jadi, pada konduktor, suhu terbagi sepanjang konduktor, sehingga membuat semacam lintasan untuk mengalirkan panas dari tempat dengan jumlah panas lebih banyak atau suhu tinggi ke tempat dengan jumlah panas lebih sedikit atau suhu rendah. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Pada saat Anda memanaskan air di kompor menggunakan sebuah panci, akan terjadi perambatan kalor dari air yang ada di dasar panci ke permukaan. Hal ini merupakan contoh perpindahan kalor yang disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, atau D. Pulsasi? Maka jawaban yang benar adalah A. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor terjadi karena adanya zat yang dipanaskan sehingga menimbulkan aliran yang diakibatkan oleh perbedaan massa jenis atau berat jenis zat tersebut. Massa jenis dari bagian zat yang dipanaskan akan lebih kecil daripada massa jenis bagian zat yang lain. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Saat acara api unggun pada kegiatan pramuka di sekolah, kita dapat merasakan hangat di sekitar nyala api unggun. Hal ini merupakan contoh perpindahan kalor yang disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, atau D. Pulsasi? Maka jawaban yang benar adalah B. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor suatu zat tanpa memerlukan media perantara, yakni perpindahannya hanya melalui pancaran cahaya. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara radiasi terjadi pada zat gas atau dalam ruang hampa. Adapun alat yang kita gunakan untuk mengetahui adanya radiasi dinamakan termoskop. Sedangkan untuk menyelidiki sifat radiasi pada berbagai permukaan, kita dapat menggunakan termoskop diferensial. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Perambatan panas dengan tidak diikuti perpindahan zat disebut dengan A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, atau D. Pulsasi? Maka jawaban yang benar adalah C. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor suatu zat melalui media penghantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara konduksi terjadi pada zat padat. Dalam perpindahan tersebut terdapat media penghantar atau disebut sebagai konduktor. Konduktor ialah suatu benda yang dapat menghantarkan kalor dari satu sisi ke sisi yang lain. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Perambatan panas tanpa diikuti perantara apapun disebut dengan A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, atau D. Pulsasi? Maka jawaban yang benar adalah B. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor suatu zat tanpa memerlukan media perantara, yakni perpindahan hanya melalui pancaran cahaya. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara radiasi terjadi pada zat gas atau dalam ruang hampa. Adapun alat yang kita gunakan untuk mengetahui adanya radiasi dinamakan termoskop. Sedangkan untuk menyelidiki sifat radiasi pada berbagai permukaan, kita dapat menggunakan termoskop diferensial.
Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Perambatan panas yang diikuti dengan perpindahan zat disebut dengan A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Pulsasi. Maka jawaban yang benar adalah A. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor terjadi karena adanya zat yang dipanaskan, sehingga menimbulkan aliran yang diakibatkan oleh perbedaan massa jenis atau berat jenis zat tersebut. Massa jenis dari bagian zat yang dipanaskan akan lebih kecil daripada massa jenis bagian zat yang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.